FEB dan Sobat Akuntansi, selamat datang di podcast program studi akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik nih, yaitu yang dimana kita akan membahas bagaimana sih peran dosen dan praktisi di dalam dunia kerja yang saling bisa terhubung satu sama lain di proses pembelajaran di jenjang perguruan tinggi. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa dan sangat keren, yaitu Bu Irma Tiasari, SE, SPD, MM, AK, CA, CPA, CLA, dan PSD. Nah, selaku Wakil Rektor 2, terima kasih Bu kepada Ibu sendiri sudah meluangkan waktu untuk kita di podcast program studi akuntansi. Nah, mungkin sebelumnya mungkin Ibu bisa mengenalkan terlebih dahulu bagaimana Ibu mengajar di program studi apa, lalu latar belakang pendidikan Ibu seperti apa. Baik, terima kasih Mas Roy dan terima kasih juga kesempatannya kepada Prodi Akuntansi yang sudah memberikan peluang bagi kita untuk bisa ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrolnya santai aja ya. Kita ngobrolnya santai ini. Baik, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa saya Irma Tiasari, saya dosen, salah satu dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Anjuran Malang. Alhamdulillah sudah cukup lama Mas Roy saya beraktivitas di Unikama. Jadi sejak FEB itu didirikan tahun 2001, ya sangat lama ya. Ini sudah. Ya jadi seperti itu. Kemudian 2001, kemudian di 2003 itulah kita mulai banyak aktivitas di prodi. Kebetulan di awal saya tidak di akuntansi, jadi awalnya saya di manajemen. Karena dulu pada waktu saya masuk di sini itu MM, ya. Jadi SE saya itu akuntansi, kalau SPD-nya itu pendidikan bahasa Inggris. Ya jadi ada dua dulu waktu kuliah S1 itu ambil dua itu akuntansi dan bahasa Inggris. Kemudian S2-nya kebetulan ambil manajemen. Nah karena MM begitu akhirnya saya banyak beraktivitas di awalnya prodi manajemen, khususnya di keuangan, di manajemen keuangan. Kemudian berkesempatan untuk studi lanjut tahun 2015 itu di Malaysia, di University Utara Malaysia. Saya ngambil akuntansi, kembali ke ini awal saya ya, karena memang saya orang akuntansi ya. Dan alhamdulillah lulus ya, termasuk juga tepat waktu 4 tahun begitu di tahun 2019 sebelum terjadinya lockdown COVID. Ya, betul. Kan lockdown itu Desember 2019, saya wisuda Oktober 2019. Ya, jadi seperti itu. Dan setelah tahun berapa ya? Tahun 2015 itu saya dipindah 2014, saya dipindahkan ke akuntansi. Ya, karena memang banyak aktivitas saya yang lebih bersinggungan dengan profesi akuntan. Ya, jadi lebih tepat kalau mendukung di prodi akuntansinya. Karena kan ada AK, ada CA, ada CPA, ya. Ya, jadi seperti itu. Itu sih Mas Rai, ya. Masya Allah, keren banget ya dari latar belakang pendidikan dari Ibu Irma ini sendiri, teman-teman. Kayak berarti Ibu Irma ini memang berfokusnya itu di dunia keuangan gitu. Iya, akuntansi dan keuangan. Oke, baik Bu. Kita mungkin langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih, yang terkait di bidang dosen dan praktisi dan lain sebagainya. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu di tengah perkembangan ilmu dan teknologi yang cukup berkembang sangat pesat nih. Nah, apa aja sih Bu yang biasanya dilakukan agar proses pembelajaran itu tetap relevan bagi para mahasiswa di era yang sekarang itu? Ada nggak? Iya, pasti harus ada. Jadi jawabannya peran dosen itu memang sangat krusial. Walaupun memang pembelajaran saat ini itu memang difokuskan pada student center ya. Jadi kami selaku dosen itu adalah fasilitator di kelas, bagaimana menghidupkan kelas, bagaimana membuat kelas menarik, dan tentunya materi-materi yang diajarkan adalah relevan dengan dinamika yang terjadi saat ini. Dan yang tidak kalah penting bahwa aktivitas di kelas ya itu bisa mendukung bagaimana nanti pada saat mahasiswa itu diterima atau bermasyarakat di
itu poin yang terpenting, sehingga peran dosen tentunya sangat krusial sekali karena walaupun student center tetap kami memegang role yang istilahnya mengkondisikan situasi dan kelas ya, situasi kelas untuk bagaimana bisa adik-adik ini nantinya tidak shock begitu ya menghadapi real life di dunia kerja. Nah, jadi gitu. Sehingga kami tidak hanya istilahnya memberikan materi, tapi perlu istilahnya memantik begitu bagaimana mahasiswa ini memiliki pemikiran yang kritis begitu dari materi-materi yang kita sampaikan. Dan sekali lagi karena student center, bagaimana membuat aktivitas mahasiswa itu bisa dikembangkan, itu tadi berpikir kritis agar mereka bisa menerapkan atau paling tidak menerjemahkan materi yang diberikan di kelas itu seolah-olah seperti di dunia kerja. Nah, jadi seperti itu. Memang tidak hal yang mudah, tetapi itu yang peran dosen yang memang harus tetap dikembangkan. Jadi bisa dikatakan ya Bu ya, kalau zaman sekarang itu peran dosen itu benar-benar mengepus para mahasiswanya itu lebih kritis gitu di era perkembangan yang sangat cepat ini. Betul. Karena kalau kita hanya feeding them, istilahnya hanya menyuapi saja, itu mereka tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis. Bagaimana kita berikan semacam problem. Nah, mereka studi kasus ya. Kebetulan beberapa materi saya ya di mata kuliah itu banyak arahnya itu di case based ya, learning, jadi studi kasus paling tidak yang sifatnya terintegrasi begitu dari mulai proses awal sampai akhir, sehingga bagaimana satu masalah di perusahaan ini dilihat dari berbagai macam sisi oleh mahasiswa seperti itu. Nah, dan jika memungkinkan maka kami beberapa dosen akan berkolaborasi untuk mengajak mereka ini project based learning ya. Jangan sampai setiap mata kuliah dikasih project based, itu ya berat sekali nanti mahasiswanya. Sehingga mungkin ada mata kuliah yang saling bersinggungan, yang saling beririsan, untuk kami berkolaborasi kasih satu tugas project, tapi ada mata kuliah ini, ada mata kuliah ini. Nah, hal-hal seperti itu yang tentunya tetap harus menjadi perhatian dosen di dalam menyampaikan materi di kelas. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Nah, yang selanjutnya ini, yang seseorang jika memiliki sebuah pengalaman nih di bidang dunia praktisi, lalu bagaimana sih Bu, kalau menurut Ibu sendiri seorang praktisi itu bisa kayak apa ya, memotivasi para mahasiswa atau mempengaruhi para mahasiswa itu dalam proses pembelajaran itu tadi? Baik, menarik sekali pertanyaannya. Praktis itu sangat besar masalahnya. Betul, alhamdulillah saya berkarir mulai dari praktisi dulu sebelum jadi dosen. Jadi saya mulai karir saya di sebuah kantor akuntan publik. Awalnya di konsultan dulu 1 tahun, itu tahun 97. Kemudian tahun 98 saya pindah ke kantor akuntan publik. Kalau yang 97 itu karena konsultan jadi lebih variasi pekerjaannya lebih banyak. Kemudian tahun 98 itu saya di kantor akuntan publik dari seorang junior auditor. Ya, jadi memulainya dari seorang junior auditor, berangkat terus dan alhamdulillah sampai dengan hari ini di kantor akuntan publik. Ya, nah kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Ya, karena seperti yang tadi sempat saya singgung sedikit ya di awal penjelasan saya bahwa kalau istilahnya dosen itu memiliki pengalaman praktisi, maka ada kasus-kasus real yang dia temui di lapangan itu bisa ditarik di dalam kelas, sehingga pada saat dia memberikan gambaran tentang kasus yang akan dibahas itu benar-benar, mohon maaf, down to earth. Jadi nggak imajinasi, bukan ngambang, tapi benar-benar fakta real, real life, sehingga contoh-contoh kasusnya itu lebih bisa diterima dengan mudah karena memang itu kasus real. Nah, disitulah kita mencoba menarik ya
bagaimana mahasiswa ini bisa memberikan solusi dengan itu tadi, berpikir kritis. Kalau Anda menghadapi kasus kayak gini, kira-kira Anda melihatnya bagaimana ini? Benar nggak kayak gini dari sisi Anda? Nah, jadi gitu. Jadi hal-hal itu yang harusnya digali. Nah, kalau umpamanya kita berangkat dari praktisi pun itu namanya aja praktisi ya, berarti applicable lah, istilahnya benar-benar itu diterapkan. Nah, sehingga andai kata kita istilahnya memberikan gambaran yang lain, dianalogkan dengan apa dan apa, itu biasanya juga lebih mudah ditangkap. Saya menyampaikan begini tidak bermaksud mengesampingkan hal-hal yang lainnya ya, bukan berarti kalau dosen praktisi pasti lebih superior dari yang tidak, mungkin tidak bermaksud begitu. Cuman memang fakta di lapangan sesuai dengan ini ya, IKU perguruan tinggi itu, kenapa dosen itu juga indikator kinerja perguruan tinggi dinilai dari salah satunya adalah beraktivitas di luar kampus, artinya sebagai praktisi, atau dia bisa memberikan bidang ilmunya atau keilmuannya ke real society, ke masyarakat real sesuai dengan bidangnya. Jadi begitu, sehingga istilahnya apa yang dia miliki ini benar-benar memberikan dampak. Karena bagaimanapun juga slogan kita kan universitas berdampak ya, salah satunya yang didengungkan oleh Kemendikti Sayentek. Sekarang sudah berubah ya. Saya masih terngiang-ngiangkan Kemendikbudristek ya. Sekarang udah ganti Kemendikti Sayentek. Nah, jadi gitu. Itu sehingga memang hal yang sifatnya praktis ya itu akan lebih mudah. Selain itu juga kalau kita praktisi itu diakui maupun tidak yang namanya konektivitas. Jadi kita mitra, kemudian ya kita lebih mudah istilahnya membantu adik-adik di kelas untuk bisa kita taruh sini karena kami sudah berhubungan langsung dengan mereka di lapangan ya. Jadi masalah mitra, masalah kolaborasi dengan pihak ketiga dan sebagainya itu juga lebih ya, saya tidak mengatakan lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak ada pengalaman yang sifatnya praktisi ya. Praktisi itu banyak maknanya ya, luas sekali. Kebetulan saja aktivitas praktek saya ya sesuai dengan jurusan saya di kantor akuntan. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa dosen praktisi itu berdampak dan pengaruhnya besar kepada mahasiswa gitu ya. Dia bisa menganalisis sebuah studi kasus, terus bisa kayak mendapatkan rekomendasi kayak tempat-tempat PKL gitu kan. Kalau kita lihat kan praktisi itu udah berkolaborasi atau kontak dengan beberapa tulisan ternama gitu. Iya, jadi paling tidak lebih mudah lah, lebih mudah. Besar, ya peluangnya lebih mudah, lebih besar. Ini kita langsung ke selanjutnya gitu. Dan kalau selanjutnya ini Bu ya, bagaimana sih menurut dari sudut pandang Ibu nih kayak dalam keterlibatan seseorang praktisi itu di jenjang universitas nih. Nah, kalau yang kata Ibu tadi disampaikan itu kan mengimplementasikannya kayak mengasih sebuah studi kasus nih. Nah, kalau menurut kita sendiri nih Bu ya, kayak semisal kita mengimplementasikan kayak mengadakan seminar, kuliah tamu dan kayak praktek kerja secara langsung itu menurut Ibu apakah efektif untuk para mahasiswa sendiri gitu dari sudut pandang Ibu sendiri? Iya, jadi memang kalau kita kembali kepada KKNI ya, S1 itu kan levelnya kan analitis ya. Nah, ketika level analitis itu memang harus memiliki dua kombinasi. Yang pertama kombinasi secara teoritis, mungkin bisa didapatkan dari seminar-seminar, ya, kuliah tamu dan sebagainya. Yang kedua itu dari sisi praktis. Nah, seminar, workshop, kuliah tamu dan sebagainya ini pun juga bisa kita kombinasikan antara yang teoritis dengan praktek. Nah, seperti itu. Katakanlah dari dosen internal
dikombinasikan dengan praktisi di luar sana. Nah, jadi itu sesuatu yang bagus dan saya rasa itu bisa memberikan manfaat yang lebih bagi mahasiswa. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat yang tadi terkait seminar gitu, kalau di zaman sekarang ya kayak mahasiswa tuh kalau menghadiri seminar tuh kayak bosen, kadang nggak diperhatikan gitu, kayak tanya-tanya. Iya, betul. Kalau dari pendapat ibu sendiri ada nggak sih kayak tipsnya kalau kita menghadiri seminar tuh biar para mahasiswa tuh kayak lebih memperhatikan lagi itu, ada nggak kayak tips-tipsnya atau caranya gitu dari ibu sendiri mungkin secara singkat? Baik, ya kebetulan juga beberapa kali saya diundang untuk mengisi materi di perusahaan-perusahaan, baik itu BUMD maupun BUMN. Nah, mungkin pendekatan itu yang bisa kita tarik gitu ke ke kampus ya, karena bagaimana kita istilahnya begini, pemateri istilahnya itu kan seperti artis ya. Iya. Ya, artinya bagaimana audiens itu bisa langsung berinteraksi ya, kemudian juga memperhatikan dan tentunya tidak merasa bosan untuk menghadiri setiap seminar, workshop maupun kuliah tamu lah apa namanya gitu. Nah, barangkali mungkin kita bisa pesan ke narasumbernya ya. Jadi biasanya kalau kita diminta untuk jadi narasumber itu hal yang penting yang kita perhatikan adalah audiennya dulu. Audiennya siapa? Ya, jangan sampai kita salah sasaran. Kadang-kadang segala sesuatu itu nggak nyaman atau tidak menarik itu karena salah sasaran. Nah, jadi gitu. Ya, jadi gitu. Jangan sampai salah sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa teknik yang digunakan di dalam diskusi itu jangan istilahnya satu arah saja. Memberikan materi itu maksimal 10 menit. Gak boleh lebih dari 10 menit. Lainnya itu langsung aja berinteraksi, tetapi tidak berarti keluar dari topik yang dibahas. Ya, jadi katakanlah ngomongin ada katakanlah PowerPoint yang disiapkan itu ada sekitar 40 slide namanya. Gimana 40 slide ini itu bisa kita sampaikan 10 menit aja, tidak dengan satu persatu slide ya, tidak dimaksudkan satu persatu slide. Nah, sehingga nanti ketika kita melempar satu diskusi, ya melempar diskusi pun juga kita mungkin diawali dengan hal-hal yang membuat mereka tertarik dulu. Artinya ini audiennya siapa, bagaimana topik kita ini kita kaitkan dengan pertanyaan kita yang supaya mereka itu mau nggak mau jawab. Ya, jadi contoh umpamanya kemarin saya kan diisi di Daop 7 Madiun PTKI. Nah, itu menghadirkan semua ada sekitar 250 karyawan yang ikut tapi hybrid. Ya, jadi yang ada di ruangan di aula itu 100, yang ada di online itu 150. Nah, dan juga menghadirkan istri pegawai, ikatan istri pegawai berkereta api juga, jadi BPKK-nya lah gitu, yang di aula. Jadi separuh itu 50 orang pegawainya, kemudian 50 orang itu istri-istri. Kenapa? Karena topiknya terkait dengan personal financial planning, jadi perencanaan keuangan personal. Ya, kenapa kok itu diangkat? Dalam rangka mensinergikan pengelolaan keuangan personal dengan kinerjanya Daop 7 Madiun. Ya, gimana? Ya, nah sehingga supaya mereka tertarik dengan materi saya, ya saya tanya, Ibu tiap hari bagaimana mengelola duitnya gitu, karena ya jadi apa yang mereka lakukan itu aja yang kita tanya. Nanti kita seret dengan materi yang kita bahas. Nah, kita kaitkan sehingga mau nggak mau mereka pasti ramai. Ya, saling. Nah, begitu ini nggak setuju, saya punya lain Bu, tanpa saya minta. Ya, kalau saya pendekatan saya tidak seperti itu. Tuh, saya, jadi begitu. Jadi gimana kita memantik? Ya, justru ilmu itu dapat itu sebenarnya dari mereka sendiri.
Ya kita hanyalah fasilitator aja. Ya karena kalau referensi apalagi zaman sekarang ya, internet itu kita nggak sampai 3 detik sudah dapat satu berapa slide gitu kan, ya gampang aja gitu. Tetapi poinnya adalah memahami apa yang kita baca tadi, kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena sebenarnya teori yang kita pelajari itu adalah refleksi dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu sebenarnya. Makanya gimana kehidupan sehari-hari itu kita kaitkan dengan teori yang ada, ya itu bisa mereka pahami. Loh, ibu udah menerapkan impress fund system loh, saya gituin. Tanpa disadari. Iya, tanpa disadari mamanya. Loh, apa itu Bu? Impress itu metode gimana kita memberikan uang saku pada anak kita dalam jumlah yang sama setiap bulan. Itu impress fund system. Ada kelebihan, ada kelemahannya. Nah, akhirnya mereka dapat teorinya, tapi juga oh aku udah nerapin ini ternyata senang juga gitu. Nah itu yang kadang-kadang harusnya yang tetap apa ya, ini saya mengatakan ini sebenarnya saya self reminder ya. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa ketika kita sharing sesuatu dengan orang lain itu bagaimana kita juga menerapkan itu gitu. Terus bagaimana apa yang kita sampaikan ini diterima dengan mudah. Karena mohon maaf, ada salah satu ilmuwan yang mengatakan bahwa serumit apapun ilmu, ketika kita bisa menyampaikan sesuatu dengan mudah, itu sebenarnya kamu yang pintar. Gitu. Itu adalah menunjukkan kemampuan kamu. Ya. Jadi bukan ketika kita ngomongin yang ini ya, apa namanya tinggi-tinggi tapi tidak dipahami orang, itu justru itu ketidakpahaman kita terhadap ilmu yang kita miliki. Tapi kalau kita justru bisa menyampaikan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang sederhana dan diterima dengan mudah, nah di situ sebenarnya poinnya yakin ya kita bermanfaat, tapi begitu ya gitu sih. Oke, kita langsung ke selanjutnya nih. Iya. Kalau selanjutnya nih, kan terkadang banyak lulusan dari beberapa perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta itu mereka tuh masih menghadapi sebuah tantangan ya Bu ya, kayak memasuki dunia kerja, kayak melamar kerja, apalagi kan kalau kita lihat di era sekarang, kalau dunia kerja itu kebanyakan melihat personal branding ya Bu. Dan kalau soal nilai, kalau di era sekarang tuh itu hanyalah sampingan. Yang kita lihat kan zaman sekarang adalah sebuah soft skill nih. Iya. Nah, kalau menurut Ibu nih, apa aja sih yang perlu disiapkan bagi mahasiswa yang mau lulus itu selain dia menyiapkan personal branding atau kurikulum VT dan lain sebagainya. Nah, soft skill seperti apa yang harus disiapkan? Lalu kayak di bidang akuntansi ini kan, terkadang mereka melihat dunia akuntansi itu seperti hard banget gitu ya. Iya. Apa aja kalau dari Ibu sendiri yang harus disiapkan untuk di dunia keuangan akuntansi itu sendiri? Ya. Yang pertama itu adalah kalau kita ngomong soft skill yang paling jelas dan tidak bisa ditawar lagi adalah attitude. Ya, Ya, sepakat. itu. Karena sepintar apapun seseorang, tapi ketika dia bersikap kurang pas, itu akan langsung namanya level itu langsung turun gitu ya. Jadi begitu. Tapi andai kata dia mungkin secara skill tidak terlalu bagus, tapi attitude-nya itu bagus, itu secara perlahan itu akan membuat dia naik. Nah, itu memang real di lapangan seperti itu. Ada beberapa contoh yang saya bisa sampaikan. Ada salah satu perusahaan penghasil pakan ternak waktu itu, dan yang diterima di sana itu 4 orang. Salah satunya adalah dari Unicama. Ya. Beliau manajer SDM itu menyampaikan ke kami sebagai bagian dari evaluasi rekrutmen yang mereka lakukan dari alumni kita. Ya. Ibu, yang saya sampaikan dari alumninya Ibu itu adalah masalah attitude. Kalau skill gampang Bu, 3 bulan saya ajarin pinter dia, gitu. Bisa lah imbang sama PTN yang lainnya. Dan yang 2 PTN, 1 swasta, yang satunya kita Unicama. Waktu itu 4 orang yang diterima. Nah, loh kok bisa kayak gitu Pak? Saya tanya. Ada kejadian apa? Kok Bapak bisa menilai bahwa attitude mahasiswa kami, alumni kami itu bagus?
suatu saat kantor kami, ruangan kami itu pindah Bu. Gitu. Ruangan kami itu pindah, terus otomatis kan boyongan. Nah kayak gitu ya. Nah ada 4 orang tadi yang baru itu memang diberikan instruksi waktu itu. Tolong bantu kami untuk bisa menata ulang dari ruangan sana ke ruangan sini, karena memang kita divisi kita dipindahkan, gitu. Mau nggak mau ya kita harus bersih dan menata ulang, gitu. Walaupun mungkin ada yang bantu, tapi karena ini barang kita yang tahu kita, tolong ya. Oh siapa semuanya gitu. Nah pada waktu itu yang benar-benar tidak perlu disuruh dan sebagainya dan apa yang harus dilakukan itu yang benar itu anak kami. Jadi salah satu yang dicontohkan, kebetulan ada beberapa kerdus di luar itu masih belum dimasukkan. Nah semuanya udah istirahat. Nah anak kami itu keluar kemudian memasukkan kerdus-kerdus itu ke dalam. Ya, padahal lainnya udah istirahat. Bukan berarti dia merendahkan dirinya dengan mengangkat kerdus-kerdus itu, bukan. Tetapi itu adalah bukti tanggung jawab dia menjadi bagian dari divisi itu. Ketika barang-barang dari divisi itu masih ada yang di luar yang belum tertangani, itu dia tangani. Itu remeh, tapi penting. Hal kecil tapi penting. Dan itu menjadi penilaian yang luar biasa terhadap karir dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Artinya manajer itu berkesimpulan bahwa kalau dia mau melakukan apapun, saya tinggal pun dia tanggung jawab. Nggak perlu harus ada saya, nggak perlu harus saya suruh. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh simpel ya. Nah, terus bagaimana dengan kalau kita kaitkan dengan pekerjaan di dunia akuntansi dan keuangan? Diakui maupun tidak, di akuntansi keuangan itu memang cukup tough ya. Ya, jadi tantangan kita itu biasanya orang akuntansi dan keuangan itu ini ya pressure-nya itu cukup tinggi ya. Kenapa? Ya karena kita diminta untuk bisa menyajikan laporan dengan kinerja yang bagus kan gitu ya. Kemudian melakukan analisis, artinya memberikan rekomendasi kepada atasan tentang laporan keuangan kita ini bagaimana dan sebagainya. Dan selain itu juga ini ya tidak ya, jadi yang pertama itu tahan banting ya. Tahan banting. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu level headed. Level headed tahan banting, mau di pressure apapun terus ya itu jalan aja itu level headed ya. Kenapa ya? Karena memang pressure-nya cukup tinggi ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak boleh adalah meticulous, ketelitian. Karena ini berkaitan dengan plan dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga ini tentunya konsistensi ya. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah aspek integritas, karena kita dipercaya orang ya. Orang akuntansi, orang keuangan itu kuncinya satu, dipercaya ya. Karena dia berkesempatan memegang uang atau membuat angka itu bagaimana, seperti itu. Jadi aspek integritas itu yang tidak boleh dilupakan. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan kita ini hampir seluruhnya masuk ke ranah psikologis manusia gitu ya. Iya. Kepercayaan, etika, dan penelitian dan lain sebagainya. Berarti siswa yang ingin lulus atau mau lulus itu benar-benar harus menyiapkan psikologi secara matang nanti gitu. Iya. Selain soft skill dan personal branding yang mereka siapkan gitu. Ya, nggak boleh gampang sakit hati. Iya, kerja-kerja gitu. Karena dunia di sana sangat kecil. Kejam dari berkuliah. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, di era persaingan nih yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya, selain kompetensi dan lain sebagainya, itu yang biasanya saat ini mahasiswa pandang tuh Bu ya, kayak kamu dari swasta gitu dan sebagainya, itu kan masih menjadi patokan di era sekarang gitu. Nah, terus apa sih Bu yang harus dia siapkan kalau kita tuh menunjukkan kalau swasta tuh setara loh sama negeri? Ada nggak tipsnya Bu bagi para
bisa dianggap sama rata gitu. Ya. Jadi praktis sendiri lagi. Ya, saya sepakat bahwa cara pandang orang secara umum Ya. tentang mahasiswa dari PTS dan PTN itu memang ada gap, itu mau diakui maupun tidak. Tapi bagaimana ketika kita keluar, ya, membawa nama alma mater kita, ya jadilah diri kita. Karena orang paling nanyanya itu hanya sekali, kamu mahasiswa siapa mana? Iya. Hanya sekali. Tetapi ketika kita bisa menunjukkan sesuatu, entah itu dalam bentuk achievement atau prestasi, atau kita menunjukkan diri kita bahwa memang kita ini kompeten, yang diingat adalah nama kita, bukan embel-embel di belakang kita. Ya, jadi seperti itu. Mungkin orang bisa, ya itu tadi ya, nanya cuma sekali kamu dari mana, ya. Tetapi ketika kamu dari mana ini bisa menunjukkan sesuatu yang tidak kalah dari mereka yang dari mana lainnya, istilahnya gitu ya, itu mereka akan melihat diri kita, bukan melihat yang tadi. Ya, kalau menurut saya gitu. Dan itu pun juga sudah saya rasakan ya. Dosen pun juga begitu, tidak hanya mahasiswa. Ketika kami diundang di kementerian, gitu ya, kementerian, kemudian duduk bareng, di situ kan juga nggak ada beda mau negeri mau swasta dan sebagainya, ya. Begitu ketika ada satu momen kita berkesempatan untuk bisa memberikan sedikit kontribusi, ya, orang berbeda melihat kita. Jadi gitu. Sehingga yang tadinya mungkin mereka melihat sebelah mata, sekarang penuh dengan dua mata. Ya, jadi begitu. Ya, mungkin yang terakhir gitu. Ya. Dari ibu sendiri nih ada udah kayak pesan motivasi untuk calon maba Unikama sendiri agar mereka tuh lebih siap di dunia perkuliahan itu sendiri. Mungkin boleh disampaikan gitu. Baik, buat adik-adik Camamba Unikama, ya, istilahnya apa? Unikama muda ya. Iya. Para Unikama muda atau Unikama Gensi, ya, tetaplah semangat dan menjadi diri kalian sendiri dimanapun kalian berada, ya. Mau kita ya berada di dalam kampus, di luar kampus dan sebagainya, jadilah diri Anda sendiri. Dan yang menentukan tingkat kualitas dari diri Anda itu adalah diri Anda sendiri. Ya, orang melihat itu karena diri Anda, bukan karena yang lainnya. Sehingga ketika Anda mempersiapkan diri untuk melangkah menjadi bagian dari Unikama Muda, tetaplah semangat, percaya diri, dan tentunya tunjukkan prestasi kalian secara konsisten. Mungkin itu dari saya. Ya, sebelumnya ini terima kasih Ibu udah Sama-sama. aku di presentasi. Sama-sama. Ini kalau dari motivasi saya sendiri untuk calon maba itu semuanya sama rata ya teman-teman. Jadi kayak kalian mau di PTS ataupun PTN itu semua kembali lagi ke individual sendiri, bagaimana kalian itu menentukan masa depan kalian sendiri. Jadi semua ini kembali lagi ke diri sendiri dan jangan masa depan kalian ada di genggaman tangan kalian sendiri. Oke, mungkin sekian dan terima kasih Ibu ya. Sama-sama Mas Roy, sama-sama teman-teman yang Terima kasih Ibu, terima kasih. Dan untuk calon maba dan untuk teman-teman FIB jangan lupa untuk